Studio Football Podcast bersama gua Akbar, Irza juga, ada Rasad juga. Hari ini kita bahas topik yang lumayan banyak ya. Banyak Banyak banget deh, bahan topik kita banyak banget nih. Banyak yang lagi heboh di internet. Yoi. Nah yang pertama dulu kita bahas karena kita kemarin udah bikin reviewnya. Oh, udah bikin previewnya. Sorry. Kurang Abdul kalau kita nggak bikin Reviewnya. Apa Sat? Final lo Cek. Bingung dong. Terus. Oke, antara PSG Munchen. Kita lihat dulu stats sedikit ya. Yoi. Statsnya tanggal berapa sih? 22 ya? 2, iya. Tapi for your information baru buat temen-temen yang nonton. Ini pertama kali kita nobar tiga-tiganya ada. Tiga-tiganya ada. Kalau melihat di podcast sebelumnya, ini tidur. Setengah babak. Ini kan nonton. Nah, ini kita nonton full nih. bertiga nih. Full. Bacain dulu statistik dikit ya. Possessionnya dipegang oleh Munchen 62-38. Nah, yang unik di sini nih, shoot on goal sama corner, tiga-tiganya sama. Hah? Tiga-tiganya sama cuy. Shootnya 7, shot on goalnya 7, cornernya 4. Dan save-nya 3-2 untuk Munchen. Tapi ini agak berbeda dengan jalan pertandingan yang kita nonton ya. Iya. Yang kita lihat tuh Munchen ya kayak biasa, Attacking banget dan PSG juga mencoba sesekali dari counter ya. ya. Dan Neuer-nya lagi gokil sih. Itu nggak ada obat. Gak ada obat ya. Kalau kata Ibra gitu ya, age is just number. Yoi. Weird gitu. Mbak. Tapi yang agak melompongnya PSG yang agak mengecewakan ya. Gue kecewa sih, Bar. Iya, kecewa. Soalnya yang kalau ngelihat dari semifinal sama quarter final, jor-joran segala macam. Kemarin pas final tuh mainnya benar-benar bertahan sih. Maksudnya bukan bertahan, menunggu kesalahan Munchen buat dia antar. Dia nggak ada tuh buka play on dari main dari open play buat nusuk-nusuk tuh jarang banget. Benar. Gimana Sat? Ya PSG mungkin main aman kali ya. Iya, pasti main aman. Final soalnya kan. Tapi prediksi gue dari awal juga emang Munchen sih udah. Iya. Yang juara gue udah Terlalu superior ya. superior sih soalnya. Iya, benar. Stabil mainnya gitu. Staminanya juga kuat, stabil aja dari segala sisi. Posisinya juga aneh sih, Bar. Saat kalau misalnya lihat dari segi PSG ya, gue kaget Neymar jadiin false nine loh. Iya, Iya, itu benar. juga enak Kirinya tuh. siapa kemarin? Kirinya sih Mbappe kayaknya di Maria. Kirain gue sempet yang bakal jadi role number 10 tuh di Maria, kanannya Mbappe, kiri Neymar, strikernya tetap Icardi. Tapi kemarin Icardi nggak main tuh gue. Menurut gue itu strategi counter tuh, karena Foden tuh turun nih. Iya. Lu dengan lihat 2 pemain dari wing nih, buat umpan jauh, ntar datang. Link up juga. Dan yang gue bingung juga Verratti gak starter loh. Iya. Yang starter Paredes ya. Gitu, mainnya biasa aja sih. Bang. Makanya Nggak terlalu ngasih impact lah. Iya. Bener, Paredes juga biasa aja sih menurut gue, nggak bagus malah mainnya. Paredes kali ini saat Brandon Williams. Aduh, emosian ribut ya. Emosian. Akhirnya kartu kuning diganti Verratti dan akhirnya udah terlambat lah ya. Pas keluar nangis. Bukan MU dong. Apa? Herrera lumayan ya. Leg. Gak, Herrera tuh yang itu yang peluang satu tuh ya. Apa? Yang di depan gawang masih ditarik ke Mbappe. Tarik ke Mbappe. Iya, itu antara Mbappe-nya kaget atau Herrera-nya ragu ngesutin. Ini gue nggak mau memuji fans MU, tapi maksudnya ya kan Herrera mantan main MU nih. Iya. Tapi harus gue akuin, gue dari kemarin final yang paling eye catching di gue PSG mainnya Herrera. Emang bagus sih. Yang satu dia tuh nggak tahu dari zaman main di MU pun juga mainnya passionate banget ya. Iya. Terus kerja keras men, dia bola kemana bukan jalan doang. Oke. Bener ya. Itu sih. Next, kita udah ya bahas yang final yang mengecewakan. Kita cuma sedikit congratulations mengecewakan. to Munchen aja ya. Iya, kongres tuh Munchen. Fansnya dikit tapi soalnya. Fansnya Kalau ada, nggak di sekitar kita nggak ada. Sekitar kita nggak ada. Kalau ada ya selamat lah. Iya. Buat yang nonton kalau ada fansnya selamat ya. Oke, Liverpool tahun depan. Enggak, udah diem. Berikutnya kita bahas transfer nih yang rame banget nih. Parah ya? Kelewat rame. Lewat rame, gue kira nih klub-klub pada nahan nih karena corona kan. Kan cuma satu yang nahan. Siapa tuh? Yang mau beli satu nggak jadi. Bener sih. Iya, Satu aja nggak jadi. Kan Bis itu nggak ada lagi rumornya. ajuan leasingnya kan ditolak. Mau nyicil ditolak ya. Kacau nih tim gue. Enggak. Kita bahas yang udah deal-dealan dulu. Chelsea Yang udah nih. jelas ya. Iya, Chelsea nih yang lagi gila-gila ini. Gokil. Berapa pemain dia dapat? Satu kita yang paling awal Protein, Ziyech, Ziyech, Werner,
Yang ketiga Chilwell dapat 3 nih. Sun 2 pemain, Thiago Silva sama Havertz. Malangsar dapat free tapi dia ini dilonin lagi. langsung dipinjemin lagi. Biasa muter duit. Itu strategi, Bro. Tapi gue inilah akhirnya yang pesaing gue bukan City doang. Enggak ada. Wah. Enggak beli pemain dulu ya. Beli pemain sih enggak, tapi kan balikin Dan Henderson. Oh, boleh lah. Boleh. Masa depan Inggris ya. Itu doang sih yang menarik. Dan Henderson gila. Kesayangan gue di FPL, men. Bener. Poinnya. Dibalikin ke MU nggak tahu ntar bakal jadi starter apa enggak tuh ya. Nah, Chelsea nih, yang menarik nih, Lampard punya sejuta opsi di depan nih. Kira-kira apa skema yang bakal dipakai? Menurut lo ya? Kalau di gua skema yang bakal dipakai, gua kalau misalkan lihat dari biasa main FIFA ya dengan orang-orang kayak gitu, pemain kayak gitu, emang masuk banget di 4-3-3 attack. Lu pakai 2 midfield yang sentral, 1 pemain nomor 10 sama 3 striker. Tapi kalau dari yang gue baca dan reviewnya Coach Justin juga, Werner tuh nggak bisa main di pure striker tengah. Ya, setuju gue. Jadinya ntar kayak Jerman 2018 Wildon. Iya. Dia ke kiri ya? Iya, Lebih dia ke kiri. mainnya ya? Karena dia kalau di Leipzig pun biasa main 2 striker sama Yusuf Poulsen kan. Itu sih kalau di gue. Iya benar. Dan Lu gimana saat ini Rasat lu gimana Rasat? Kanan Ziyech, Iya. tengah Werner, kiri Pulisic. Itu. Itu. Kalau misalkan berandai-andai gitu. Havertz. Belakang Belakang Kante. benar. Itu sih yang paling logis sih ya. Yang paling logis, tapi kita belum tahu apakah Werner cocok main dengan skema kayak gitu kan. Patutin nanti. Iya. Kiper masih Kepa, Patung. Ya jadi Pembelian Chelsea aja yang main dah. jangan terlalu OP lah ya. Dari kiper Iya, ada kelemahan lah harus lah. Backnya masih menurut gua. Sebenarnya kalau lihat Ben Chilwell pun mirip sama ini. Apa namanya? Bukan mirip sama siapa? Maksudnya dia lebih condong ke nyerang. Bener. Iya, dia maksudnya kayak Arnold versi kiri. Iya, Arnold versi kirinya lah ya. Defense-nya juga nggak bagus-bagus banget. Crossing-nya juga lumayan ya. Tapi crossing nyerang bagus, Lebih ke tag dia. Next apa lagi, Bar? Next kita bahas yang baru promosi nih. Yang baru naik ya? Baru naik. Rodrigo ke Leeds United. Leeds United. Ini serem banget nih Leeds United asli. Marcelo Bielsa nih punya pemikiran Magis apa tersendiri ya? Magis apa ya? Magis pasti ada sih, pasti nih bakal punya track yang bagus sih ini di musim depan. Tapi gua paham kenapa Bielsa beli Rodrigo. Karena gue main FIFA kan pernah nyobain pakai Leeds ya. Dia tuh 2 striker. Satu kan Patrick Bamford. Satunya lagi itu Jan Kevin Agustin. Tapi Jan Kevin Agustin ini pinjeman. Dari Leipzig. Dari Leipzig. Jadi dia emang mainnya 2 striker, makanya mereka butuh 2. Dan menurut gue Bamford yang tadinya dari Chelsea kan sih Bamford sebelum ke Leeds. Dia jelek. Terus dibeli ke Leeds jadi pemain utama, tapi dia kebiasaan main di Liga 2. Ketemu sama Rodrigo yang udah banyak pengalaman, menurut gua semoga bisa nyatu. Dan emang kalau nyatu Magis Bielsa gokil. Iya. Apalagi dia cukup merata sih ya. Squadnya cukup. Ya tapi kan kita belum tahu ya kalau ketemu di Premier League gimana, mentalnya gimana. Tapi gua rasa Leeds bakal punya track yang bagus sih di Premier League musim ini. Next Wolves sih menurut gua. Penerusnya Wolves yang bakal ngeganggu Big Six. Benar. Iya. Gue lebih rela Leeds yang masuk ke Eropa daripada Wolves sebenarnya. Gue daripada MU. Karena ini champion. Enggak. MU mah pokoknya juara Carling dong. Udah lama lu salah ininya. Jelek. Oke, next. Next kita bahas Everton nih. Everton yang Carlo Ancelotti bakalan dipertemukan dengan anak kesayangannya di Real Madrid. Gokil ya. Yang bawa si anak sayangannya ini ke Madrid Ancelotti kan? Ancelotti ya. James Rodriguez, linknya ke Everton. Iya, tapi yang gue bingungin apakah James ini di mana James ini bakal main di Everton? Karena number 10-nya kan Sigurdsson. James, gue juga bisa nggak sih dia main di wing? Oh, tapi Sigurdsson bisa pindah antara kanan kiri ya? Setahu gue. Kiri, dia lari ke kiri soalnya. Kiri juga bisa. Ya, mainnya berarti main belakang Calvert-Lewin kan? Iya. Main belakang Calvert-Lewin. Tapi menurut gue bisa sih masuk. Kenapa? Gue nggak tahu sih, kalau menurut gue ya bakal masuk karena Sigurdsson pun nggak sekreatif itu. Menurut gue James untuk yang sekarang udah turun buat main ke Everton, otaknya masih bisa kepake. Iya benar. Masih bisa ngebawa up Everton ke next level.
Semoga ya bisa berbicara banyak juga ya Everton ya. Benar. Dengan pemain-pemain yang kompetitif nih. Iya. pemain-pemainnya juga bagus-bagus sebenarnya Everton ya. Iya. Tapi mungkin Richarlison. racikannya kurang mungkin. Racikan. Nah, itu dia belum ketemu chemistry-nya Bernard, aja. ya kan? Bernard. Benar. Belum ketemu chemistry-nya. Soalnya biar Merseyside Derby ada lawan lah. Masa gua menang mulu? Iya sih, gue juga nontonnya juga ya udah. Iya, Liverpool aja. kayak Liverpool yang gitu. mediocre kan? Iya. Iya. Beda sama dari Manchester kan? Hmm. Sengit tuh. Enggak banget, enggak. Iya masih sengit, masih sengit. Masih sengit. Sengitnya kayak Barca Munchen kemarin. Iya enggak. Bener Enggak. City-nya 8. Iya, enggak sengitnya MU menang nih. MU di tengah, City posisi 2, posisi 1 gitu Iya. aja. Bener ya? Masalahnya kalau MU menang lawan City nih derby Manchester dibahas sampai 10 tahun ke depan. Anjing, Pencapaian. Pencapaian banget ya. Lu 3 tahun enggak ada piala cuy. Iya, puasa. Puasa. Sehat lah puasa kok. Sehat orang puasa tuh. Ngetes mental. Iya. Oke, next ya. Next kita punya, oh iya, lupa gue bahas ini, Thiago. Rival Kota. Tim saya. Oh, ini. Liverpool kita bahas. Iya, Iya, dari aku lihat di Everton. samping. Kita kulik nih di aku nih. Gimana? Thiago, gua ada satu quotes bagus dari legend lu. Wayne Rooney. Wayne Rooney. Wayne Rooney ngomong Wayne apa? Rooney nyebut Thiago ke Liverpool bakal lebih berbahaya daripada City daripada Messi ke City. Gimana tuh? Ntar dulu. Legend lu yang ngomong. Ini si Rooney kayaknya juga ada masalah sama City kali ya? Nggak tahu. Nggak, Tapi nggak kalau yakin misalkan sih lu gua. lihat dari rival MU si Rooney pun lebih rival ke Liverpool daripada Iya. ke City karena dia MU iya, Everton iya. Iya. Kalau yang gue lihat karena dulu sebenarnya tapi pernah inter Thiago nih. Oh. Sebelum ke Munchen dari Barca. Oh, iya. Nah, makanya Rooney mungkin kepengen juga kali ya punya rekan kayak Thiago nih. Ngeliatnya Makanya dia emang ngeliatnya emang enak prospeknya buat main. enak buat main. Tapi Jadi, emang- menurut gue gitu sih. Thiago tuh asik banget ya kayak mainnya ya. Asik sih. menurut Dia gua. mainnya di sentral tapi kreatifnya Kalem kayak banget. kalem banget ya. Gua demen banget liat Gaya mainnya, Kalem tuh demen banget gua. Megang tempo dia cuy. bakal Gila, bahaya asik sih. banget sih ini menurut gue Liverpool nih. Kayak Fred lah ya. Thiago. Kayak Fred lah ya. Ya. 1/20. Atau banding 90 kali ya. Ya semoga Thiago bisa menjawab masalah-masalah Klopp ya di lini tengah Liverpool ya. Nah, yang gue tahu nih Barsat ada lagi nih. Tadi kan main transfer udah fix. Sekarang ada beberapa pemain yang diputus kontrak dari klub dan sekarang jadi nggak punya klub. Belum Bahasa- tahu pindah kemana. Bahasa kita PHK lah ya. PHK Indonesia banget. PHK deh. Indonesia banget. Siapa aja tuh ya? Kalau yang gue baca tadi nih dari berita, yang pertama ada Higuain diputus kontrak dari Juventus, mungkin nggak masuk di skemanya Pirlo. Nah, Pirlo mungkin nggak tahu pengen regenerasi juga mungkin ya. Iya. Soalnya dia juga baru beli ini minjem McKennie dari Schalke main US. oke. Terus dia satu lagi yang gue tahu Suarez yang itu sempat kaget sih, mungkin mengagetkan si Alien juga tuh. Iya, iya. Kaget tuh kan, sahabatnya diputus kontrak sama Ronald Koeman. Soalnya Ronald Koeman juga kayak pengen regenerasi, kayak dia pengen bangun main muda segala macam gitu. Iya, Bas. Tau gue ada satu lagi nih. Satu lagi apa Yang nih? diputus kontrak pemain. Dari mana Siapa tuh? ya? Dari Oh. Juve. Juve juga. Siapa ya? Kedira. Nih, oh itu Kedira. Oh iya Kedira ada. juga diputus Oh, kontrak diputus ya. kontrak kan? Satu Oh iya, lagi. maksud gue. Iya, satu lagi Kedira tuh. McKennie Hilang itu berarti. buat gantiin Kedira. Oh benar. Oh, bisa Iya. gitu. Benar. Ya menarik sih. Ini Pirlo bisa apa sih? Soalnya- Baru 10 hari di tim mudanya Juve langsung dipromosi. Dan belum ngapa-ngapain di tim Iya. U21 Juve. Iya, baru 10 U23. hari men. Belum ada Iya. ngapa-ngapain men. Iya. Nah, next. Tadi kita udah bahas transfer, putus kontrak segala macam. Kita bahas agak out of topic dulu nih. Yang menghibur kita dari kemarin. Soalnya Kepikiran nih gue ya. sebenarnya di pot sebelumnya udah dibahas. Iya, bener. Tapi cuma bakal jokes aja. Iya, iya. Sekarang kita kulik nih. Gak jokes, kita pikir bakalan bebas. Iya. Ternyata beneran. Masuk loh. Dikasusin. Ngomong bebas berarti berbau kriminal. Iya, kriminal. Pokoknya yang di permasalahannya ada si pelaku nih ngomong gini. Lu nggak tahu gue siapa? Gue kapten MU, punya duit banyak, bebasin gue. Buset. Gak Parah, gak kapten bisa. gue tuh, Bro. Mungkin kalau di Indo bisa ya. Bisa banget. Mungkin. Nih. Mungkin. Gue sedikit baca ya, soalnya tadi gue juga habis nyari. Kalau misalkan yang gue lihat nih kenapa dia bisa Maguire kita sebut ya, Harry Maguire bisa masuk penjara dan katanya divonis 21 bulan. Bulan. Itu katanya dia lagi liburan sama istrinya, terus nggak tahu kecot sama polisi, Iya. terus tiba-tiba berantem katanya.
dia bener-bener nge-hit si polisi. Jadi kena salah satu dia masuk ke kantor polisi gara-gara ini apa namanya? Pemukulan terhadap aparat. Itu sih. Terus nih Harry Maguire telah dijatuhi hukuman percobaan penjara 21 bulan setelah dinyatakan bersalah atas penyerangan yang diperburuk. Dan dia menolak penangkapan. Dia pas ditangkap itu udah gak mau. Iya. Mungkin kenanya di situ ya. Mungkin. Nih, ada tambahan lagi. Jadi ada pengacara Maguire bilang kasus ini tuh awalnya gara-gara kejadian saudara Maguire, adik ceweknya Maguire nyaris diperkosa katanya, bakal ada korban, hampir jadi korban pemerkosaan. Habis itu dibius sama beberapa orang sana katanya, adanya Maguire nih. Nah terus pas Maguire mau bantuin, pokoknya ujung-ujungnya kayak sama polisi nih. Pas mau dipisahin, Maguire malah ngelawan si polisi. Nah itu dia. Itu mungkin yang salah, penyerangan. Penyerangan jatuhnya. Nah yang menarik, yang kita bahas nih impact-nya aja buat Maguire-nya. Yang pasti, yang udah pasti kan si Gareth Southgate narik dia dari squad untuk apa? Dicoret buat Nation League. Udah dicoret. Dan ban kapten balik lagi ke Harry Kane kan? Iya. Nah, yang pertanyaannya di MU nih, gimana? Sorry, gua motong bar. Nggak pernah Inggris kaptennya Maguire. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh, vice kapten dia. Vice kapten. Iya benar. Emang tetap Harry Kane, tapi mungkin buat MU nih. Buat Dan MU lu gimana sebagai fansnya nih? Sebagai fans gue sih pengennya dicabut. Karena nggak berperilaku selayaknya kapten. Nggak mencontohkan lah. Iya. Sebagai pemimpin lah di ruang ganti kan ibarat kata. Benar. Kira-kira yang bakal gantiin Maguire yang cocok siapa? Kalau pandangan gue sih antara Bruno kalau nggak Pogba. Bruno. Secepat itu Bruno. Bruno kan gue ambil Bruno karena pertama dia impact-nya lumayan besar nih. Dia selalu menit main juga full nih terus. Terus yang kedua dia sebelumnya di Sporting Lisbon yang gue tau dia mengkapten nih. Iya dia mengkapten. Jadi kayak udah gak kaget lah sama jadi ditaruh di peran kapten itu dia pasti udah gak kaget udah pengalaman lah sebelumnya. Iya benar. Kalau gue pilih Pogba karena sebelumnya dia juga ada di Akademi MU segala macam kan dia juga punya pengaruh besar lah di ruang ganti. Itu sih menurut gue. Menarik ya, semoga di penjara aja lah ya. Oh iya benar, berarti gue ada yang mau gue tanya satu kelasa. Harapan lu apakah Maguire tetap bakal di penjara atau lu pengennya cepat-cepat keluar? Cepet-cepet keluar lah, masa musim depan gue mau Lindelof sama Smalling. Tapi Lindelof oke. Anjir gue baru ingat ngomongin Lindelof. Satu Maguire ditangkap polisi, satu heroik. Yang satu heroik ngebantuin polisi. Oh iya. Satu heroik. Keren, emang MU unik banget. Talak belakang ya? Talak belakang, padahal duet loh. Duet back loh. Rasa gimmick tuh. Siapa yang gimmick? Lindelof apa siapa? Aduh, udah kita kalau pengen ngebahas MU, bawahnya ngejelekin mulu gua. Jangan dah. Jangan. Lanjut kita. Lanjut ke topik yang paling hot nih. Luar biasa hot. Dari semua topik yang udah kita bahas. Ini yang paling seru. Kemana Messi akan pindah? Kenapa Messi mau keluar? Nah, ini dia nih yang harus kita pilih. Gimana tuh cerita awalnya ya? Kalau dari yang gue baca nih ya. Jadi sebenarnya Messi ini frustasi di Barca katanya udah lama. Dari 2015. Dan dia nggak suka sama petinggi-petinggi Barca gara-gara katanya sih kalau yang dibilang Messi ke wawancara, petinggi Barca ini nggak memperlakukan baik pemain-pemain senior. Oke. Jadi pemain senior udah agak tua jelek mainnya dipasal buang, udah nggak kepake. Misalkan baru beli mainnya jelek buang, kayak nggak di trade dengan baik gitu loh. Itu mungkin yang salah satunya. Terus yang bikin Messi pengen pindah lagi nih tadi gara-gara sahabatnya sendiri, Suarez diputus kontraknya sama Ronald Koeman. Yang kita tahu kan Messi di Barcelona kan ya deket banget sama Suarez ya. Iya, deket banget. Sampai kemana-mana bareng ya. Nah kan biasanya tiap tahun nih Messi udah sering nih berita kabar-kabar Messi mau pindah nih. Nah sebelumnya gue kira kan emang ini permainan soal pengen kenaikan gaji nih. Mungkin ancaman-ancaman kecil lah. Tapi kalau tahun ini gue rasa tuh ini benar-benar Messi udah nggak kuat banget nih. Bukan soal mengenai gaji doang nih, menurut gue kayak udah benar-benar nggak nyaman lah di Barca. Dan menurut gue emang seharusnya udah dilepas sih karena Messi udah terlalu ngerasa lebih besar rekor kali bisa dibilang ya. Dan gue juga nggak setuju, menurut gue nggak ada sampai sekarang pemain saya buat Messi pun Ronaldo pun nggak ada pemain yang lebih gede dari klub menurut gue. Jadi kepentingan klub tuh utama ya. Klub bukan kepentingan pribadi. Iya benar. Dan kita bahas nih transfernya nih, kemana nih Messi bakal berlabuh nih? Kalau di gue ya, menurut gue
gue pengennya lebih baik pulang kampung ke Newell's Old Boys. MU. enggak tapi ada videonya Messi main piano bawain lagu Glory Man United Messi cocoknya main pianika, Rasuling aja. Kalau lo nggak Newell's Old Boys? Gue pengennya begitu karena kalau gimana Bar? Menurut gua Messi bakalan ke City. Itu sih yang paling logis. Terbesar ya, Chance terbesarnya di situ karena yang pertama Pep Guardiola, Messi jaya-jaya di bawah Pep. Kalau dipanggil lagi sih harusnya mau ya. Nah dan terlebih lagi City pun nawarinnya juga gokil. Dia nawarin 100 3 pemain plus 3 pemain. 100 M ditambah Gabriel Jesus, Bernardo Silva sama Eric Garcia yang mana cocok banget sih buat Barcelona buat nge-rebuild squadnya. Benar. Masih muda semua. Masih muda semua. Bernardo yang masih emas lah, masih tahun-tahun emasnya. Masih di umur ini ya, umur matang. Cocok buat nge-rebuild squad yang udah kayak gitu ya. Ya semoga kejadian lah biar tambah seru juga Premier League ya. Nih, tapi selain City, di berita ada 8 sebenarnya kemungkinan Messi bakal kemana. Apa 3? Dan gua kagetnya nggak ada Newell's Old Boys. Nah iya. Nggak ada. 3 tim dari Itali, 4 tim dari Liga Inggris, 1 dari Prancis. Nih, Prancis PSG ya? Pasti, auto. Kalau misalkan di Liga Italia yang Inter Messi itu ada Juve, Inter sama Milan. Kalau misalkan di Liga Inggris, ya Inter ada Chelsea, Arsenal sama Manchester City dan Madura United. Aduh, ini mau nih kesel lagi ya main ini mas. Udah bawa jam, gue ngatain. Takut jaya lagi. Sebenarnya aku juga cuma gunakan. Emang semua orang bang. Bantu dong. MU boleh pengen ngecengin. Nah tapi yang dari tim-tim yang ada di situ yang menurut gue yang paling logis ya Manchester City. Iya. Karena faktor-faktor yang tadi gue sebutin. Tapi besar sih ke Pep gue. Iya. Karena Pep dan kalau misalnya kita coba beranggapan ya. Si Messi ini udah beneran pindah ke City. Dampak buruknya buat City apa? Dampak baiknya buat City apa? Menurut lo dulu, Bang. Menurut apa? Dampak buruk dan positif dan negatifnya buat City. Positifnya sih yang pasti punya opsi serangan baru. Yang mana De Bruyne pasti bakalan kebantu banget sama Messi. Yang finishingnya tuh ya udah tahu lo Messi ngapain diomongin sih. Yang kedua dia punya partnership sama Aguero. Nah itu juga poin plus juga. Di Argentina kan juga kan mereka juga sahabatan. Untuk negatifnya yang gue lihat mungkin kalau Messi belum bisa nahan egonya ya. Ya mungkin dia nggak bakal bisa berbuat banyak juga di Inggris. Kalau terlalu masih main ego sendiri ya. Iya kalau mainnya kayak di Barcelona akhir-akhir ini ya nggak bisa ngapa-ngapain juga sih menurut gue ya. Lu gimana? Positifnya menurut gua itu memperdalam squad. Dan positifnya tuh dari segi bisnis, wah pasti ngejual banget nih. Oh, pasti, dari baju. Bener. Buat shocknya City itu dapat banget. Itu pasti dari segi bisnis sudah dapat banget ya. Terus bisa nambah fans lah itu otomatis pasti. Pasti. Tapi menurut karena Messi pun punya fans sendiri ya. Nah iya, bukan dan tambah seru lah di Inggris. Negatifnya menurut gua itu sih udah terlalu tua. Terus City dengan pertukaran pemain dan harga segitu untuk pemain untuk umur 33 tahun dan belum pernah main di Inggris menurut gua walaupun sekelas Messi pun gua agak kurang, masih belum tahu nih bakal bisa masuk apa enggak di Liga Inggris. Kamu mengorbankan 3 pemain itu ya? Iya, yang udah jelas-jelas lumayan nih di City. Gua sih mirip-mirip mungkin dampak negatifnya kalau sama lo berdua. Soalnya kalau tadi ditukar sama 3 pemain, Gabriel Jesus, Bernardo Silva, sama Eric Garcia. Itu 3-3 sekarang lagi starter terus cuy. Iya benar-benar. Ya Aguero lagi jarang main, yang main kemarin selalu Gabriel Jesus. Buat diganti sama 1 orang Messi yang notabene-nya kalau misalkan walaupun emang dia skillful banget, tapi cara mainnya ketebak. Cara mainnya ketebak. Dan apa ya? Justru kalau misalkan lihat permainan Messi ke belakang 2-3 tahun terakhir dari dia kalah lawan Roma deh. Yang dia sedih kalah lawan Roma, menurut gue Messi tuh jadi gue ngeliatnya Barca jadi one man team. Iya, setuju. Yang dulu Barca itu yang harusnya tiki-taka permainan tim, punya filosofi lah ya. Punya filosofi bermain. Kalau gue sih lebih berharap, maksudnya menurut gue banyakan lebih besar dampak negatif daripada positif karena City bukan tim yang mengandalkan 1 orang, dia emang benar-benar mengandalkan kerja sama tim. Dari berbagai lini tuh dia kokoh banget lah. Takutnya dengan masuknya Messi, ntar jadi bermainnya City jadi monoton selalu mengarah ke Messi dari De Bruyne, Messi. Menurut gue ntar malah bakal menurunkan performa City menurut gue ya. Ada benar juga. Nah, itu
Oke, simpulannya jadi ya kita tunggu aja lah ya Messi gimana keputusannya. Yang pasti patut sih ditunggu ya? patut ditunggu. Yang pasti sih ya kemanapun dia pergi, pasti ya di liga itu sendiri bakal jadi lebih seru sih. Iya. Iya. Bakal lebih inilah buat TV-TV yang nyiarin liga itu naik pamornya. Iya, naikin harga hak siar. Benar. Oke, demikian aja bahasan-bahasan kita yang udah lumayan panjang ya. Banyak banget topik hari ini ya. Banyak. Oke, sampai ketemu di Podcast Eten Studio Football Podcast minggu depan.